Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulandari Mamonto. Saya mahasiswa dari program studi Psikologi Islam. Di sini saya akan memaparkan sejarah bahasa Indonesia yang sudah direview dari video YouTube yang dibawakan oleh Rahmat Petuguran. Jadi, bahasa Indonesia berasal dari latar sosial perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1928, di mana Sumpah Pemuda mengikrarkan bahasa Indonesia. Menurut para leluhur, bahasa memiliki peran penting dalam mempersatukan suatu bangsa. Pada Sumpah Pemuda, di bagian 3 berbunyi tentang bahasa Indonesia, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, implikasi terbagi menjadi 2, implikasi praktis dan implikasi politisi. Implikasi praktis di mana bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang budaya memiliki alat komunikasi yang sama sehingga lancar dalam berkomunikasi. Yang kedua, implikasi politisi. Dengan menggunakan bahasa yang sama, orang-orang merasa punya identitas yang sama dan merasa berada pada komunitas yang sama. Selanjutnya ada momentum penting dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, secara politis terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II. Lalu yang kedua, secara yuridis terjadi pada 18 Agustus 1945, yakni pada saat Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama terjadi pada tahun 1901 masih dengan ejaan atau Melayu. Yang kedua, kemudian berkembang pada tahun 1947 menjadi masih tetap ejaan tetapi bersifat republik. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1972 menjadi EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian pada tahun 2015 terakhir berkembang menjadi PUEBI atau PUEBI, yakni Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengalami metamorfosis cukup panjang yang membuat semakin berubah dan semakin lengkap. Kemudian ada aspek. Yang pertama itu ada perkembangan leksikon. Jumlah kosakata dalam bahasa Indonesia terus bertambah. Kemudian ada perkembangan sematik. Kata atau istilah mengalami perubahan makna. Contohnya perluasan, penyempitan, pergeseran, peyorasi, ameliorasi, dan lain-lain. Selanjutnya, pada aspek ketiga ada perkembangan fonolasi, yakni perubahan pelafalan atau pengucapan pada satuan bahasa tertentu, yaitu fonem, mofem, morfem, kata, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek keempat, perkembangan gramatikal, yakni perubahan formula atau kaidah atau cara dalam menyusun kalimat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih.